Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Marilah kita siapkan hati, jiwa kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Dan marilah kita buka ibadah kita, perjamuan kudus kita ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan bagimu Tuhan. Karena oleh kasih setiamu, kemurahan-Mu lah kami bisa menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Kami mohon Tuhan Yesus hadirlah di rumah tempat tinggal Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, bahkan juga hadirlah di House of Warlord di Sentul City ini. Dan pimpinlah kami ya Allah Roh Kudus dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah perjamuan kudus ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta dalam segalanya, tenanglah jiwaku dalam hari ragu. Kau tunjukkan
Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita membahas tentang neraka, sekarang kita akan membahas tentang surga ya. Untuk itu sediakanlah pembacaan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 40 dan ayat 41. Cuma 2 ayat ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 40 dan 41. Mari kita berdoa minta pertolongan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini, di mana kami akan mendengarkan dan memberitakan firman-Mu Tuhan yang sehubungan tentang keadaan surga. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati pimpinlah Roh Kudus mulut perkataan hamba-Mu ini, dan berkati juga kami yang mendengar, supaya kami menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu Korintus pasal 15 ayat 40 sampai 41. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus buat jemaat Korintus yang dia dulu kabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Dan dia mau mengingatkan jemaat di Korintus, termasuk juga kita jemaat Tuhan Yesus di akhir zaman, bahwa pada satu saat kelak, pada peristiwa pengangkatan, tubuh kita ini adalah tubuh duniawi ya, masih disebut tubuh duniawi, akan dirubah dengan sekejap oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita. Sehingga ketika kita mengalami pengangkatan, kita memiliki tubuh sorgawi. Nah dikatakan di ayat 41, kemuliaan matahari, maksudnya terangnya matahari, lain daripada kemuliaan bulan. Sinar matahari tentu lebih terang dari sinar bulan ya. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, ketika kita nanti mengalami pengangkatan dan kita diubahkan, tubuh kita ini adalah tubuh kemuliaan, bukan lagi tubuh duniawi. Dan tubuh kemuliaan tidak bisa binasa. Kalau sekarang tubuh kita ketika meninggal, masuk dimakamkan, masuk di dalam tanah, dia akan dimakan ulat, dimakan debu-debu tanah, kita kembali lagi menjadi debu. Ya, ini tubuh jasmani kita ini. Tetapi kalau tubuh sorgawi atau tubuh kemuliaan sorgawi ini tidak bisa binasa sampai selama-lamanya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, kesusahan, tidak ada kerut-merut, jadi tetap awet muda ya. Ini pengalaman Opa waktu berapa kali dibawa ke surga. Opa bertemu dengan ibu dan ayah saya panggil papi dan mami. Waktu saya ingat beliau meninggal, waktu meninggalkan dunia dalam usia 80, dalam usia 60, dalam keadaan tua ya, sudah ada kerut-merut seperti Opa sekarang. Tapi waktu ketemu ayah ibu saya di surga, mereka mukanya itu halus dan kencang dan dalam keadaan muka muda ya. Ya, tetapi kita tetap kenal bahwa itu adalah ibu saya, ayah saya waktu di dunia dulu. Jadi
Nanti di surga ataupun di neraka kita saling kenal. Tidak ada, siapa dia ya? Tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik, marilah kita berusaha ya, hidup kita mencerminkan hati Tuhan ya. Dan untuk caranya kita harus rajin berdoa, rajin baca firman. Sebab kita semakin rajin berdoa dan baca firman, itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Saya lihat ibu saya rajin baca firman. Kalau malam saya lihat selalu ibu saya, mami saya itu di tempat tidur duduk dengan sinar lampu yang kecil karena dia pikir saya sudah tidur. Anaknya, dia membaca firman dan dia berdoa. Jadi baik bangun tidur, mau tidur pun mami saya, ibu saya baca firman. Dan pagi dia berdoa, malam dia berdoa. Itu tidak pernah sia-sia. Sebab begini ya, saya bukakan rahasianya, bahwa orang yang rajin berdoa, rajin baca firman, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu yang dilakukan ibu saya. Dan bukan cuma dia baca dan renungkan, dia lakukan. Makanya dia ada di tempatnya di surga tingkat kedua. Nanti saya bahas ya. Tapi hari ini saya mau bahas Taman Firdaus dulu. Kalau minggu lalu tentang neraka ya, neraka juga ada tingkatannya ya. Jadi mari Bapak Ibu, jangan kita sampai ke neraka. Aduh, kalau sudah masuk neraka tidak keluar-keluar lagi ya. Jadi saya anjurkan pada siang hari ini, hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, khususnya keluarga Warlot, jangan sampai menyesal. Sebab ketika kita sudah dipanggil Tuhan, tidak ada lagi kata bisa dirubah ya. Jadi selama kita masih hidup, usahakanlah hati kita sama dengan hatinya Tuhan ya. Sama, mendekati hati Tuhan. Sebab orang yang mendekati sekali dengan hati Tuhan, itu contohnya kayak Musa, Abraham, Daud. Opa ketemu mereka di mana? Di Yerusalem Baru. Yerusalem Baru itu adalah ibu kotanya surga dan letaknya di tengah-tengah surga. Jadi surga itu kalau bagian istilahnya Opa, bagian terasnya itu Taman Firdaus, ya. Kalau Taman Firdaus sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit, dia ada di mana? Di bumi ya, di bumi. Dan Taman Firdaus itu biasa disebut di Alkitab pangkuan Abraham. Kita ingat minggu lalu tentang si Lazarus pengemis dengan orang kaya ketika meninggal, mereka sama-sama dibawa ke Sheol. Apa itu Sheol? Dunia orang mati. Dunia orang mati itu terbagi dua. Buat orang-orang jahat disebut tempat penderitaan, yang mungkin bahasa hari-hari neraka ya. Tapi kalau di Alkitab bilang tempat orang-orang berdosa dan menderita. Karena dosa-dosanya jadi dihukumnya. Itu si orang kaya dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Tapi si Lazarus pengemis, dia berada di tempat yang disebut pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu bahasa aslinya, kalau di King James Version, bosom of Abraham. Jadi sebenarnya bukan di pangkuan, di dada Abraham. Sebab kenapa Tuhan Yesus katakan the bosom of Abraham? Orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus itu, orang memakai jubah kan, yang di dalam jubahnya itu ada kantong di dadanya. Jadi ada kantong di bagian dalam jubah, dan di situ ditaruh uang, ditaruh permata, jadi barang-barang berharga. Apa artinya? The bosom of Abraham, tapi disalah terjemahkan di Alkitab pangkuan Abraham, itu artinya si Lazarus karena dia takut akan Tuhan, dia ikut perintah Tuhan, dia dikasih Tuhan, sehingga seperti seakan-akan di dadanya Abraham, ya. Padahal itu adalah kiasan bahwa di jubah orang Israel, di bagian dadanya itu ada saku tempat barang-barang berharga. Jadi Lazarus itu diibaratkan Tuhan Yesus berharga di mata Tuhan, ya, sehingga dia ditempatkan di pangkuan Abraham.
Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, namanya berubah jadi Taman Firdaus. Kita ingat waktu Tuhan Yesus disalib, penjahat yang di sebelah kanan yang namanya Desmas. Jadi penjahat yang di sebelah kanan salib Tuhan Yesus berkata, ingatlah aku Tuhan ketika engkau dalam kerajaanmu. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Itulah pangkuan Abraham. Tapi sejak Tuhan Yesus mati dan bangkit, namanya diubah menjadi Taman Firdaus. Di mana itu Taman Firdaus? Itu juga di surga. Tapi dia bagian pinggiran surga. Jadi surga ada tingkatannya. Taman Firdaus, surga tingkat 1, surga tingkat 2, surga tingkat 3, dan yang paling tinggi Yerusalem baru. Marilah kita berusaha minimal di surga tingkat 1 atau surga tingkat 2. Apalagi sampai di Yerusalem baru. Di situ 12 murid di situ. 12 murid Tuhan Yesus. Di situ nabi-nabi yang setia di perjanjian lama, raja-raja yang setia di perjanjian lama, itu ada di Yerusalem baru. Dan Tuhan tidak pilih kasih. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan saya sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca firman, itu tidak sia-sia. Apalagi kita memberitakan firman. Waduh, luar biasa. Apalagi kita menangkan 1 jiwa saja, itu sudah pasti minimal di surga tingkat 1. Nanti saya terangkan ya di minggu-minggu berikut, apa itu surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, apa itu Yerusalem baru. Tapi yang saya mau terangkan sekarang dulu Taman Firdaus. Siapa yang masuk Taman Firdaus? Contohnya Desmas, penjahat yang di sebelah kanan salib Tuhan. Kenapa dia bisa masuk Taman Firdaus? Karena dia percaya Tuhan Yesus. Ya, kalau penjahat di sebelah kiri malah menghujat Tuhan ya, mengejek. Tapi Desmas dia sungguh-sungguh percaya bahwa yang disalib ini Tuhan dan juru selamat. Makanya Tuhan menganugerahkan dia tinggal Taman Firdaus. Jadi yang masuk Taman Firdaus, orang yang sudah mati, sudah mau mati seperti Desmas, tidak sempat berbuat sesuatu untuk kerajaan sorga. Belum sempat berbuat kebaikan, itu tempatnya di Taman Firdaus. Tapi sudah lumayan ya, daripada di neraka. Bagaimana itu Taman Firdaus? Waktu saya dibawa Tuhan ke Taman Firdaus, itu adalah suatu tempat yang luas ya. Banyak pohon-pohon, ada buah-buahnya. Banyak bunga-bunga yang harum bunganya. Jadi Opa saya lihat itu bunga-bunga ada seperti bunga mawar, tapi begitu saya dekati harum sekali. Kalah bunga-bunga di dunia ya. Jadi buah-buahnya juga ada seperti buah mangga, tapi lebih besar. Dan kita makan dosa kupas, makan saja. Ya, itu keadaan di Taman Firdaus. Tetapi yang membedakan Taman Firdaus dengan sorga tingkat 1 ada bedanya. Di sorga tingkat 1, orang-orang percaya punya rumah sendiri-sendiri. Ya, ada tempat tinggal sendiri. Tapi sebenarnya mereka tinggal bersama ya. Nantilah yang surga tingkat 1 nanti minggu-minggu berikut. Yang saya mau bahas dulu ini Taman Firdaus. Di mana mereka tinggal, orang-orang di Taman Firdaus, ada di satu tempat yang besar, seperti satu gedung yang tidak bisa diukur lagi besarnya. Mereka tinggal rame-rame di situ. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, tinggal di Firdaus itu sangat enak, beda dengan di bumi ya. Saya lihat ada itu Bapak Ibu lagi duduk-duduk di bawah pohon, mereka makan buah-buah, ketawa-ketawa. Jadi di surga itu atau di Taman Firdaus itu sangat enak ya. Apalagi di surga tingkat 1. Orang kita itu di surga itu cuma memuji menyembah Tuhan. Tidak. Saya buka siang hari ini, di surga itu seperti di dunia. Ada kita bisa main golf, kita bisa berenang, kita bisa main volley, main basket. Apa yang ada di dunia Tuhan sediakan juga di surga. Ya, kalau ada yang hobi main musik, saya malah waktu dibawa ke surga, Tuhan bilang kalau kamu mau belajar main biola, ada malaikat ajar kamu.
Ada orang yang jago biola di dunia yang sudah mati, dia melatih kamu. Jadi di surga itu, atau di Firdaus atau di surga ya, itu seperti di bumi tapi sangat-sangat menyenangkan. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi virus. Dan kalau saya lihat itu singa itu cuma makan rumput. Dia tidak menyerang kita, dia tidak menyerang orang di Firdaus. Singa, ular dan lain-lain. Yang kalau di dunia dibilang binatang pemangsa ya, atau predator. Tidak. Kalau di Taman Firdaus dengan di surga, kita anak-anak kecil itu bermain dengan binatang-binatang buas itu ya. Kalau di dunia bilang ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, yang pertama masuk Taman Firdaus, orang yang percaya Tuhan Yesus tapi tidak sempat berbuat baik. Contohnya si Desmas yang disalib di sebelah Tuhan Yesus, atau seorang yang kita misalnya opa doakan terus dia terima Tuhan, tapi selama hidupnya tidak buat apa-apa, cuma tahu percaya Tuhan, masuk gereja gitu saja. Itu sampai di Taman Firdaus saja. Terus bisa juga saya ketemu seorang penatua di gereja di Makassar, tidak boleh saya sebut namanya, dia sudah meninggal, dia cuma di Taman Firdaus. Kenapa? Dia memang rajin melayani, sama-sama opa lagi di Bukit Zaitun. Tetapi mendekati dia meninggal, dia kecewa sama Tuhan. Nah, ini hati-hati. Saya selalu akan peringatkan ya, jangan coba-coba kecewa sama Tuhan. Tuhan kita sudah begitu baik. Akhirnya si penatua itu cuma di Taman Firdaus. Malah ada beberapa pendeta saya lihat ada di Taman Firdaus saja. Tapi itu sudah lumayan ya, daripada di neraka. Jadi di Taman Firdaus orang tinggal rame-rame di satu rumah yang besar sekali. Tidak bisa saya katakan bagaimana besarnya. Terus kedua, di sana tidak dilayani oleh malaikat. Ada malaikat-malaikat, tapi mereka cuma mengatur Taman Firdaus. Beda di surga tingkat 1, ada malaikat yang melayani Anda. Tapi nanti ya, jadi semangatlah kita berbuat kebaikan. Khususnya keluarga Warlot ini rajin melayani Tuhan ya. Punya roh yang menyala-nyala. Nanti kamu tidak menyesal. Kamu akan dapat tempat, kalau bukan di surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bahkan di Yerusalem baru. Jangan seperti penatua itu atau pendeta itu cuma di Taman Firdaus. Tapi lumayan ya daripada di neraka. Apalagi yang saya ingat ya, itu pohon-pohonnya bagus-bagus, buahnya itu kita petik saja, nggak usah dikupas lagi. Dan airnya jernih, ada sungai. Itu sungai punya air yang disebut air kehidupan. Di mana sumbernya, hilirnya, yaitu di tahta kerajaan Allah di Yerusalem baru. Jadi itu sungai sampai di Taman Firdaus. Bagus ya, kalau semua cerita waktunya nggak cukup ya. Tapi biarlah secara singkat, yang masuk Taman Firdaus orang percaya Tuhan Yesus tapi belum sempat berkarya. Terus kedua, biar dia sudah berkarya, sudah penatua, sudah pendeta, sudah rajin ke gereja, tetapi kecewa sama Tuhan, hati-hati. Dan mulai ada lagi yang saya dapati, menjelekkan gereja. Wah, kok itu pendeta itu begini? Nggak boleh ya. Saya ingatkan itu, kamu selamat tapi cuma di Taman Firdaus. Hati-hati, jangan menjelekkan gereja Tuhan. Biar di gereja apa, tidak boleh kita jelekan, apalagi hamba-hamba Tuhan ya. Kita bisa cuma di tempat Firdaus. Sekalipun kita banyak buat kebaikan, Tuhan bilang cukup. Karena hatimu masih jauh. Kalau kita punya hati dekat dengan Tuhan, makin dekat. Kalau sudah sangat dekat di Yerusalem baru. Jadi situ kuncinya ya. Mari kita jaga hati seperti hatinya Tuhan. Makanya lagu itu cocok itu kalau lagu seperti Engkau Tuhan, menyenangkan hatimu. Itu cocok sekali. Aku mau seperti Engkau Yesus. Maka itu nanti kita dapat tempat yang paling tinggi di surga. Dan kalau di Taman Firdaus saya ingat, semua bajunya putih saja. Ada orang tingkat tertentu yang seperti jadi pemimpin kelompok, itu bajunya agak lain, berwarna ya. Itu yang saya masih ingat. Sebenarnya banyak ya, tapi saya punya ingatan terbatas.
Dan nanti minggu depan saya mulai ulas lagi surga tingkat 1 ya. Di situ lebih indah lagi dan banyak hal-hal yang menarik. Ya, itu dulu yang saya bisa bahas di siang hari ini, Minggu 20 Agustus tahun 2023. Semoga ini mensupport atau membangkitkan rohani kita, iman kita. Jadi kuncinya itu kita di surga nanti, apakah di Firdaus, surga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, iman kita kepada Tuhan. Rajin baca firman, rajin berdoa, rajin melayani Tuhan. Itu semua diperhitungkan Tuhan untuk kita tinggal di mana. Tidak ada yang sia-sia dalam pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya nanti Oma Palar yang lebih melengkapi tentang Taman Firdaus ini. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari dan semua teman-teman Warlot di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya sedikit menambahkan apa yang dikatakan oleh Opa di dalam firman tadi. Firman tadi terdapat dari 1 Korintus 15 ayat 40 dan 41. Di situ dikatakan bagaimana kehidupan dalam tubuh, di mana ada kehidupan yang beda dengan kehidupan dunia dan surga. Ya, kita baca tadi ayat yang mengatakan bahwa ayat 1 Korintus 15 ayat 40, ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi, dan ada kemuliaan. Ya, setiap makhluk kemuliaan yang diberikan lain daripada kemuliaan setiap makhluk hidup. Setiap bulan, setiap matahari, ada di situ katakan bulan, semua dengan kemuliaan masing-masing. Itulah ciptaan Tuhan. Di sini mengambil kesimpulan bahwa kehidupan dunia dan surga sangat berbeda. Ya. Kehidupan dunia terbatas, kita semua tahu. Saya tidak memanjangkan situ lagi. Kehidupan surga itu adalah kekal. Apa yang kita baca pada siang hari ini menyatakan ada keterbatasan di dalam kehidupan dunia. Ada perbedaan yang sangat menyolok, ya, yaitu keindahan surga dan keindahan bumi. Itu sangat berbeda. Kita apa yang dikatakan Opa di sharing tadi itu menyatakan surga dan bumi. Kita mengupas pada akhir ayat ini dan minggu ini surga dan neraka. Tapi siang hari ini kita berbicara mengenai surga. Surga tetap kita semua pasti tahu itulah hidup yang paling enak, yang kita sebagai manusia ciptaannya Tuhan sangat mendambakan itu. Nah, bagaimana dambaan kita, kerinduan kita memiliki itu, ya. Di firman mengatakan apa yang kita buat di bumi akan kita dapat di surga. Apa yang kita buat di bumi bisa juga tidak mendapat surga tapi neraka. Dan semua kehidupan manusia yang saya tekankan di sini khususnya anak-anak Tuhan, semua apa yang kita tabur di bumi akan kita nikmati di surga. Itu sudah tadi Opa katakan, saya tidak mengulangi di situ. Tapi bagaimana kita lihat sebagai umat Tuhan melihat kehidupan ini? Apakah apa yang kita baca siang ini mengenai surga itu nanti benar-benar surga yang benar itu kita nikmati sesudah kita selesai kehidupan kita di bumi? Itu ya dan amin. Tetapi gambaran dunia yang Tuhan buat, ciptakan, sebenarnya gambaran surga itu ada. Saya tidak mengulangi di situ, pasti semua
teman-teman, Bapak Ibu di rumah mengetahui ini. Kenapa kehidupan surga yang hakiki tidak kita miliki di bumi? Karena bumi ini sudah dikutuk. Maka apa yang kita alami sekarang di bumi dalam tanda kutip penderitaan. Apakah, saya ulangi, gambaran mengenai surga itu tidak dimiliki di bumi? Gambaran itu sebenarnya ada. Walaupun terbatas, tetapi Tuhan mau pakai kita menyatakan gambaran surga yang sebenarnya itu ada dan bisa kita miliki di bumi. Bagaimana cara kita bisa memilikinya itu di bumi? Agar saya katakan satu, kita harus hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Satu, paling pertama kita percaya sampai kita dikatakan anak Tuhan. Karena Tuhan salah satunya memberikan gambaran surga itu di dalam kehidupan anak-anaknya. Walaupun tidak 100% gambaran yang di surga yang kita tahu sebenarnya itu sangat indah. Tetapi gambaran itu Tuhan sudah berikan khusus di dunia, selama kita dunia bisa kita miliki asal kita bersandar pada Tuhan. Itulah perjuangan kita untuk menjadi contoh bagi sesama manusia, bahwa kehidupan surga itu ada kalau kita percaya pada Tuhan yang memiliki surga itu. Saya tidak ulangi itu karena itu gambaran-gambaran kita semua sudah tahu. Bapak Ibu pasti di rumah saudara-saudari tahu, ya. Kita harus, saya sedikit mengulangi, kita harus mempunyai gambaran Tuhan Yesus di dalam hidup kita agar dunia melihat, karena itu sangat berbeda. Ya, saya tidak mengupas dulu surganya. Dan itu kita tahu sangat berbeda. Tapi perjuangan untuk memiliki surga itu yang paling utama di dalam kehidupan anak-anak Tuhan khususnya. Kehidupan manusia tapi khususnya anak-anak Tuhan. Itu pasti Tuhan memakai kita. Asal kita percaya satu. Dan kita melakukan sesuatu dengan rambu-rambu Tuhan. Dan kita mampu melakukan asal kita intim dengan Tuhan. Kita diurapi di dalam keintiman itu. Maka urapan yang punya surga, dalam hal ini Tuhan Yesus, kita miliki. Dan gambaran itu kita berikan kepada orang lain di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Itu bisa kita terima, ya, kita bisa lakukan, ya. Saya tidak terperinci, pasti Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari di rumah tahu. Dan itulah yang dikatakan kehidupan anak Tuhan itu beda. Mereka sangat beda dengan dunia ini. Nah, saya kembali katakan, saya tidak ulangi bagaimana dunia itu. Ini dengan dunia anak-anak Tuhan yang hidup di dunia itu sangat beda. Mari kita berlomba-lomba untuk kita miliki surga seterusnya. Tidak pergi dan datang. Kita berjuang hidup kita, ya, gambaran surga itu kita akan miliki. Bagaimana supaya itu kita tetap? Yaitu kita harus tetap berjuang. Kehidupan di dunia ini kita harus berjuang, terus berjuang untuk kita mendapat hadiahnya setelah kita di surga. Ya. Mungkin hari ini, siang ini, ada pertanyaan bagi Bapak Ibu saudara-saudari di rumah. Banyak anak-anak Tuhan juga berpendapat dan belum menerima pendapat dan masih bertanya, apakah hidup saya nantinya di surga? Banyak pertanyaan. Saya sedikit membaca, saya bergaul, banyak anak-anak Tuhan, banyak manusia khususnya anak-anak Tuhan masih bertanya dalam kehidupannya, apakah saya diterima di surga? Saya tidak mengupas panjang di situ, tapi Bapak Ibu,
Firman mengatakan, siapa yang percaya kepada Aku, dia akan selamat. Percaya, tapi di bawahnya percaya ada rambu dengan Tuhan. Hubungan yang kita harus berikan hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita hanya percaya tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tidak ada jaminan di surga. Tapi kalau kita berusaha di situ, Tuhan tahu hidup kita di dunia. Kita berusaha bersama Tuhan, mau hidup di dalam jalurnya Tuhan, di situ satu poin. Dan Tuhan datang membantu kita, itulah karya Roh Kudus. Apalagi kita adalah generasi terakhir, yaitu generasi akhir zaman. Mari kita berjuang, pertahankan Tuhan di dalam rambu-rambunya dalam hidup kita, bersama kekuatan karya Roh Kudus. Maka pasti jaminannya adalah surga. Itu ya dan amin. Itu firman mengatakan. Jangan kita membawa hidup kita dengan sengaja di luar daripada kehidupan Tuhan. Kita berjuang saja, tetapi berjuang bersama Tuhan. Tuhan tahu hidup kita. Kalau Tuhan menilai hati hidup kita di saat kita berjuang, mungkin kita hanya bisa 1-2 kali tingkatan kita berjuang. Tetapi Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan datang berjuang bersama kita dengan kesempurnaan yang 100%. Tuhan tahu kita, Bapak Ibu di rumah. Saya katakan kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus punya kepercayaan, punya pendapat, jaminan kehidupan saya, masa depan saya. Sesudah kematian saya akan punya surga. Tidak ada kira-kira, mungkinkah. Nah, inilah yang harus anak-anak Tuhan punya pemahaman yang diambil dari firman. Dan Tuhan mengatakan, ya dan amin, siapa yang percaya kepada Aku akan selamat. Aku yang akan membimbing dia ke jalan yang benar. Firman itu melengkapinya. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari tim Warlot di rumah. Ya dan amin, kita pasti masuk surga. Siapa yang percaya. Dan seterusnya, bagaimana surga itu, pasti Tuhan akan bekerja dalam hidup kita selama kita ada di dunia. Gambaran surga itu ada, Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari di dalam Tuhan. Mari kita berjuang bersama untuk kita dapatkan surga dengan nilai yang Tuhan punya otoritas memberikan penilaian. Apakah kita di Firdaus? Apakah kita ada di tingkat rumah yang seperti Opa katakan, ya, yang mungkin minggu-minggu depan akan dikupas, tapi hari ini adalah Firdaus. Firdaus tetap itu surga. Tapi mari kita sebagai umat Tuhan, kita berjuang untuk mendapatkan rumah. Ya, saya akan memberikan kesaksian yang lain minggu-minggu depan. Bagaimana untuk mendapatkan rumah. Ya, jangan kita boleh kita berpikir, ya yang penting surga. Tapi kalau kita demikian, sayang Bapak Ibu di rumah, jangan kita berpikir demikian. Nanti tidak, setelah saya coba nalar, saya berpikir kalau sudah di Firdaus misalnya, terus kita mau bilang, aduh kenapa saya tidak berjuang ya untuk dapatkan rumah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, kita berjuang hidup bersama Tuhan. Kita tingkatkan rohani kita. Sebenarnya kalau saya pribadi lihat Firdaus, setelah membaca, mengalami banyak sekali kehidupan, ya, bagaimana juga firman yang kita baca, ya, sebenarnya Firdaus adalah
orang-orang yang belum berkarya bagi Tuhan, tetapi hidupnya percaya Tuhan. Saya berkesimpulan di situ secara pribadi. Saya ulang, Firdaus adalah suatu tanda bagi orang-orang yang belum berkarya kepada Tuhan, tetapi tahu Tuhan. Karena saya ambil pada waktu Tuhan Yesus disalib. Ada orang di sebelah kiri dan kanannya. Tuhan, ingatlah aku saat engkau di Firdaus, saat engkau kembali ke tempatmu. Itu saya pakai bahasa hari-hari ya. Tetapi Tuhan menjawabnya dengan respon bahwa hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah, orang ini ada di samping Tuhan. Orang yang jahat pada akhir hidupnya, dia ingat Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus. Dia tahu siapa yang di tengah di sampingnya. Dan karya Roh Kudus bekerja. Dan dia katakan, Tuhan ingatlah aku. Dan Tuhan katakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dan kita tahu orang jahat apa sih karyanya sampai dikatakan jahat. Nah, disitulah saya berkesimpulan. Tapi dia mau percaya. Tapi pada orang jahat tentu hidupnya tidak di dalam Tuhan. Nah, begitu adilnya Tuhan, Bapak Ibu di rumah. Hari itu juga dia ada di Firdaus. Nah, saya kesimpulan itu contoh yang besar yang saya baca di firman, bahwa Firdaus adalah orang-orang yang belum berkarya bagi Tuhan. Saya mau mengatakan kesaksian dan pengertian saya di dalam firman. Kenapa ada Firdaus? Yang kata orang tingkat-tingkatan surga itu ada. Saya membaca dari firman, Firdaus itulah tingkat yang paling rendah. Tetapi di Firdaus, Bapak Ibu di rumah, tetap itu surga. Sebagai manusia kadang-kadang kita mau yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan menyatakan itu di dalam firman-Nya menjadi standar hidup kita, khususnya anak Tuhan, supaya kita tahu kehidupan di surga itu bagaimana. Tuhan menyatakan surga dan neraka, iya dan amin. Tetapi kadang-kadang anak-anak Tuhan katakan yang penting saya masuk surga. Di dalam surga tidak ada lagi kita bisa kembali setelah kesaksian. Ada manusia kita punya perasaan itu ada, masih tetap ada. Tetapi apa yang kita baca firman hari ini, tubuh dunia berbeda dengan tubuh surga. Di situ perbedaannya. Tetapi perasaan hati kita tetap adalah Tuhan. Jadi waktu kita masuk di dalam surga, Firdaus yang kita baca, itulah tingkat yang paling awal. Ya, di situ ada perasaan, kenapa ya? Waktu saya di dunia tidak berjuang. Surga itu indah sekali, tapi saya dapat yang bagian ini. Ada perasaan itu ada, tetapi kecemburuan sudah tidak ada. Ya, saya kembalikan itu kembali bagaimana menyatakan ini surga. Tetapi kita harus bersyukur kita masih ada di situ. Dan saya mau sampaikan sebelum kita sampai di surga, ya, kita harus berjuang bukan saja di Firdaus, lebih daripada itu. Tetapi Firdaus saya mau katakan simpulkan seperti yang kita baca di firman. Untuk saya Firdaus adalah untuk anak-anak Tuhan yang belum berkarya. Karya apa yang kita berikan bagi Tuhan persembahkan? Tuhan katakan waktu Tuhan mau naik ke surga. Jadikan seluruh bangsa muridku, itu sebenarnya inti kehidupan kita. Kita mau beritahu orang, jadilah murid Tuhan.
Nah, karya itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Selain percaya, sebenarnya inti kehidupan kita di situ. Nah, Firdaus itu yang kita bicara hanya percaya, tetapi itu juga kemurahan Tuhan. Di situ ada kemurahan Tuhan. Perkenanannya saja sampai kita sampai di Firdaus. Karena kalau kita renungkan ya kehidupan, kenapa cuma sampai Firdaus? Tentu ada sesuatu yang kita buat, bukan ya boleh dikata dalam kasus tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam cara hidup kita. Tetapi di akhir-akhir hidup kita, iya Tuhan, aku percaya. Aku percaya, tapi tidak lagi bisa berkarya. Itulah yang terjadi di kayu salib. Tuhan, ingatlah aku. Di situ dia menyadari. Dari pengakuan itu, Tuhan katakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehidupan kita, kalau kita sadar sebenarnya pengakuan. Ya dan amin Tuhan, aku salah. Pengakuan saja. Aku percaya kau adalah Tuhan yang maha pengasih. Terima aku. Terima Tuhan. Walaupun mungkin nafas kita pada akhirnya, ya saya tidak tahu cara hidup kita bagaimana akhirnya. Tapi biasa hanya karena kepelayanan. Pengakuan-pengakuan terakhir. Nafas, kita membahasakan nafas tinggal satu-satu. Ditarik. Ya. Tetapi Tuhan di situ datang. Dan kita sadar. Dan Tuhan katakan hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Dan saya mengambil kesimpulan dari bacaan, sering membaca ya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah juga demikian. Saya kesimpulan bahwa di Firdaus orang-orang yang belum berkarya. Pekerjaan rumah yang Tuhan katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bagaimana kita mau jadikan? Kita tidak tahu, cara hidup kita pun tidak menjadi contoh. Tetapi percaya, siapa yang percaya, engkau akan selamat. Semua itu ada di firman Bapak Ibu. Tapi jangan kita katakan, nanti kita minta ampun. Kita percaya Tuhan. Jangan pendapat begitu. Itu salah, itu muncul juga di pikiran kita. Itu salah, Tuhan tidak suka. Tapi mari kita berjuang. Kita tetap di dalam koridor Tuhan, tetap di dalam surga. Yang saya mau katakan, mari kita tertantang dengan firman hari ini. Saya harus di surga, harus mendapat rumah yang Tuhan mau. Waktu sebelum Tuhan meninggal, Tuhan katakan, aku pergi kepada Bapakku. Aku menyediakan tempat bagimu. Tempat itu rumah Bapak Ibu. Rumah, kami sudah kesaksian. Ya, nanti minggu depan bahwa bagaimana keluarga kami ada di surga. Ada rumah, surga itu ada tingkatan. Mari kita bersama-sama siapkan. Siapkan hati kita. Nyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan hidup kita. Ya. Apa yang kita butuhkan Tuhan pasti berikan. Tuhan tidak buta Bapak Ibu. Cuma Tuhan mau tanya, maukah? Mari dengan firman siang hari ini kita tertantang. Aku mau di surga bersama Tuhan di tingkat yang paling tinggi kalau bisa. Jangan ada kalau, tapi kita bertekad. Nah, mulailah kita berjuang. Bersama Tuhan, Tuhan, aku mau di surga yang paling Engkau berikan hadiah. Yang menurut aku berjuang untuk mendapatkan tempat. Tempat tinggal itu adalah rumah. Hanya itu Bapak Ibu di rumah saya katakan. Mari kita tetap intim dengan Tuhan. Firman yang tiap hari kami, tiap minggu kami berikan selalu saya isi. Mari kita intim dengan Tuhan. Keintiman kita, di dalam keintiman kita, di situ pertumbuhan rohani kita bisa membedakan mana jahat, makin jelas, dan kita tertantang. Tuhan, aku bersama, mau bersama
dengan Engkau seterusnya sampai aku tinggalkan dunia ini. Aku sudah mulai merasakan bagaimana surga dunia, apalagi surga yang Tuhan punya. Karena damai sejahtera itu Tuhan berikan waktu Dia datang. Aku berikan damai sejahtera kepadamu. Itulah awal hidup bersama Tuhan, yang Tuhan datang memberikan kata damai sejahtera kepadamu, yang aku berikan kepada siapa yang percaya kepadaku. Hanya itu, Bapak Ibu di rumah, saya percaya Bapak Ibu akan lebih, saudara-saudari akan lebih, Roh Kudus menjelaskan lebih dan lebih lagi pengertian yang indah mengenai surga. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita tadi mengikuti pemberitaan firman, di mana menjelaskan tentang apa itu yang disebut Taman Firdaus ya. Jadi marilah kita hidup benar, kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintah-perintahku. Dan perintah Tuhan Yesus yang akan kita ikuti di siang hari ini adalah perjamuan kudus. Untuk itu, sediakanlah roti anggur atau juga biskuit, sirup atau teh. Dan mari sebelum kita laksanakan perjamuan kudus, kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman-Mu yang menjadi kekuatan, pedoman, dan terang bagi jalan hidup kami. Ajarlah kami Tuhan agar dalam iman kami tidak hanya memiliki iman sebesar biji sesawi saja, tetapi terus bertumbuh, sehingga kami bukan hanya tinggal di Firdaus, tapi satu saat kami bisa tinggal di surga tingkat yang pertama, atau di surga tingkat yang kedua, ketiga, bahkan di Yerusalem baru. Sekarang kami mau melaksanakan perintah firman-Mu, melakukan perjamuan kudus. Ampunilah dosa-dosa salah kami Tuhan, kami juga mengampuni sesama kami. Berkatilah hosti anggur, roti atau sirup, teh yang disediakan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing maupun yang ada di Sentul City ini. Jadilah kiranya perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kalau sudah terima hosti dan anggur perjamuan kudus, dan kalau hosti yang ada pada tangan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik, ada tertulis firman Tuhan, silahkan dibaca. Kami juga di House of Our Lord Sentul City akan membacanya. Dan firman Tuhan pada perjamuan kudus hari ini merupakan pesan buat Bapak Ibu saudara-saudari, dan juga khususnya buat keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bawasnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, terakhir Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Jadi pertama-tama tadi apa Julia? Ini pesan buat warlot ya, apa? Kamu adalah terang dunia. Kita ini umat Kristus di akhir zaman, termasuk keluarga warlot adalah disebut terang dunia. Sebab kita punya terang yang sejati adalah Tuhan Yesus ya. Dan kita juga disebut oleh Tuhan sebenarnya garam dan terang. Tapi di ayat ini menyatakan terang, dia ibaratkan terang itu kalau ada sebuah kota di atas gunung tidak bisa tersembunyi, kelihatannya. Jadi artinya marilah kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, duta-duta Kristus, kita memancarkan terang itu seperti kota di atas gunung yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kemudian kalau kita memancarkan terang kemuliaan Tuhan, pasti kita mempunyai wajah, muka yang berseri-seri ya. Sebab kalau tidak, kita memiliki hati apa? Yang pedih ya. Tapi kepedihan hati mematahkan ya, semangat. mematahkan semangat. Jadi kalau kita mempunyai hati yang gembira seperti Tuhan katakan, maka muka kita berseri-seri, sehingga kita dapat memancarkan terang kita. Terus Oma punya apa? Terbaik. Sebab Tuhan adalah baik. Sebab Tuhan adalah baik ya. Jadi mari kita pergi bersaksi, melaksanakan amanat agung, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia, sehingga banyak orang tidak ke neraka ya, ke surga. Dan kita yang melakukan itu pasti mendapat tempat yang Tuhan sediakan di surga, bukan lagi di Firdaus, tapi bisa di surga tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, atau Yerusalem baru. Sehingga firman Tuhan yang terakhir, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Jadi kalau di antara kita ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, ada yang sakit, mintalah kesembuhan pada tabib yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah penyembuh ya, the healer ya, penyembuh. Jadi siapapun yang sakit, mintalah kesembuhan pada Tuhan Yesus ya. Itulah pesan-pesan Tuhan bagi kita sekalian, khususnya bagi keluarga Warlot Ministry. Mari kita angkat hosti. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuhmu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan makan dengan iman. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan dengan iman, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dengan iman.
Marilah kita memuji Tuhan dengan puji-pujian. Kami umat-Mu rendahkan diri sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu berbalik dari jalan
pencipta alam semesta. Kami bersyukur di siang hari ini Bapa, karena beberapa hari yang lalu pada hari Kamis 17 Agustus 2023 kami diperkenankan oleh Tuhan untuk merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kami Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang Maha Kuasa, oleh karena kasih setiamu, kemurahanmu Bapa, sehingga bangsa kami, negara Republik Indonesia ini boleh tetap ada di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, karena Tuhan melindungi, memberkati, dan mengampuni dosa-dosa bangsa kami. Sekali lagi Tuhan, ampunilah bangsa kami Tuhan dari segala dosa, hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan kami juga mau mengampuni bangsa-bangsa lain Tuhan yang bersalah, berdosa kepada bangsa kami. Dan di dalam suasana perayaan kemerdekaan bangsa kami yang ke-78 tahun ini Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia, berkati tanahnya, airnya, udaranya Tuhan, sehingga pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah, ladang-ladang, sawah-sawah, menghasilkan panen yang berlimpah-limpah, dan airnya jernih karena Tuhan memberkati. Berkati juga pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga, dan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik di tingkat militer, Polri, anggota DPR yang bertugas di pusat Jakarta sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai tingkat RT RW. Karuniakanlah roh takut akan Tuhan, sehingga pemerintahan bangsa kami bersih dan adil Tuhan, dan segala tindak kejahatan bisa diminimalisir, dikurangi Tuhan, karena oleh pekerjaan Roh Kudus pada hamba-hambamu yang bertugas dalam kepemimpinan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa juga bahwa pada akhir tahun 2023 ini Panglima Tentara Nasional Indonesia akan memasuki masa pensiun. Kami mohon Tuhan untuk penggantinya nanti, agar Tuhan memberikan Panglima TNI yang baru yang mampu memikul tugas membantu kepolisian RI menjaga perhelatan bangsa kami, yaitu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pilkada di tahun 2024 yang pertama kalinya digelar serentak. Dan juga Tuhan, Panglima ini harus berani mereformasi kalangan internal dan peradilan militer. Kami berdoa juga Tuhan agar seluruh jajaran Polri dapat mempertahankan dan memperkuat sinergisitas serta soliditasnya dengan TNI menjelang pemilihan umum tahun 2024, mengingat masih terjadi bentrokan antara Polri dengan prajurit TNI. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menjauhkan segala niat jahat dari pihak-pihak tertentu untuk mengadu dombakan kedua institusi ini. Dan Tuhan, kami berdoa juga bagi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua menjadi provinsi dengan kasus stunting, yaitu kekurangan gizi bagi anak-anak yang masih dalam pertumbuhan dari bayi sampai balita, yang terbanyak di pulau-pulau tersebut di bangsa kami. Berkatilah upaya pemerintah pusat untuk menurunkan stunting di Indonesia ini,
khususnya agar ada oknum pejabat yang tidak menyelewengkan anggaran stunting untuk hal-hal lain. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Mu Tuhan dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu dan memberi damai sejahtera. Kami doakan juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia, bersukacita karena hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dengan panjang umur, sehat-sehat, dan berhasil di dalam studi, dalam pekerjaan, dalam karir, dan di dalam segala keadaan yang baik. Tuhan tingkatkan terus. Dan bagi yang bisnisnya maju, Tuhan terus tingkatkan sehingga ucapan syukur terus mengalir kepadamu. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dalam keadaan sakit, kiranya bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan, dan darah Tuhan Yesus menyucikan, membebaskan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang dalam ikatan belenggu kuasa-kuasa gelap. Dan tolonglah Roh Kudus untuk masalah-masalah apapun, Tuhan berikan jalan keluar. Yang ada dalam masalah keluarga, masalah kesulitan keuangan, juga dalam masa pelayanan, Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan, terima kasih khusus buat keluarga Warlord Ministry. Tuhan bangkitkan semangat agar terus berapi-api, punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, sehingga banyak orang-orang yang akan mengalami pengangkatan dan semakin berkurang orang yang menuju ke neraka. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord ini. Kami memohon berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, bersama keluarga-keluarga, dan juga menyertai kami yang ada di House of Warlord Sentul City. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, kita semua mengalami pengangkatan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa minggu depan 27 kan? Ya, 27 Agustus tahun 2023. Shalom.